Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di bagaimana caranya bisa membangun sebuah mimpi, impian dan cita-cita kita, dan bagaimana aplikasi dalam sehari-hari. Kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau di video jadinya ketahuan ya. Kalau sebenarnya saya ketika membuat voice note 10 menit itu di waktu yang sama. Kalau sekarang di video ketahuannya kenapa? Karena pakai bajunya saya itu juga. Jadi ketahuan ya. Ya memang kita sudah komitmen 10 menit pertama ya, biar nggak bosan. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di bagaimana caranya membangun mimpi ya. Tentunya ini kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini sebetulnya bukan fak saya untuk bisa menjelaskan secara detail. Silakan kawan-kawan searching sebanyak-banyaknya, belajar kepada siapapun, apalagi kepada motivator pembisnis ya, yang mereka sudah dahulu menjalankan bisnisnya yang luar biasa, yang sudah memiliki bisnis di mana-mana. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Nah, hanya saja ini saya hanya menyampaikan sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang sudah saya alami di perjalanan kehidupan saya. Jadi ketika misalkan kita sudah mengalami fase di mana kita sudah mendapatkan penghasilan, tetap gaya hidup kita, kemudian style kita harus tetap sama. Jangan buru-buru pengen beli sesuatu hal yang, apalagi sesuatu hal ini adalah hal yang tidak penting, yang tidak perlu. Ya, semakin mahal semakin takut. Kalau kita benar-benar menjadikan bahwa sesuatu itu adalah hal yang memang hal yang penting buat kita, ya memang penting, tapi rasa penting itu jangan sampai dimasukkan ke dalam hati kita. Dunia ini memang harus genggam tangan kita saja, jangan sampai masuk ke dalam hati kita, supaya nanti ketika misalkan kita terjadi sesuatu hal yang ya memang tidak diinginkan oleh kita tidak larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita ini semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu harus kita latih ya, belajar dari siapapun, belajar bisnis apapun, cara apa yang terbaik yang harus kita lakukan, seperti apakah bisnis dari pengalaman pembisnis yang hebat, itu yang harus kita jalani. Kalau saya kan hanya mengajarkan backup, maksudnya di awal dan di akhir gitu ya. Di awal doa, di tengah ikhtiar, kemudian di akhir doa dan tawakal. Nah, di tengahnya itu yang harus kawan-kawan cari sebanyak-banyaknya, belajar dari siapapun. Jangan sampai cuma stuck di situ saja. Kita harus balance antara ikhtiar kita dan ikhtiar langit kita dan ikhtiar bumi kita, harus balance. Apalagi kalau misalkan kita benar-benar ngegebel banget ini yang namanya ikhtiar langit kita. Ikhtiar buminya maksimal luar biasa, ikhtiar langitnya harus jauh lebih luar biasa. Baik, kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita menempelkan cita-cita dan harapan kita di dinding kita harus terus membacanya setiap saat, setiap kita melihat tulisan itu, membaca. Kenapa membaca? Karena dengan membaca itulah menjadi sebuah doa yang mudah-mudahan dengan sering membaca ini kita sampaikan kepada Allah, dan ini menjadi bukti kalau kita ini serius minta sama Allah. Saya sudah pernah singgung dan ini juga mungkin sering saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, dan ya pastinya kawan-kawan sudah bosan, tetapi harus saya sampaikan kembali kepada kawan-kawan semua bahwa jangan sampai kita meminta sesuatu hal kemudian kita tidak serius memintanya kepada Allah. Buktikan kalau kita ini serius. Caranya dengan bagaimana? Caranya dengan keseriusan kita mengulang-ulang doa-doa kita. Kenapa mengulang doa ini adalah sesuatu hal yang penting? Karena ketika kita mengulang doa-doa itu, ini membuktikan kalau kita serius. Saya jadi teringat sebuah cerita. Ceritanya ada seorang yang ahli, seorang kakek-kakek
Yang kakek-kakek ini adalah ahli di bidang menilai sebuah barang, dan barang tersebut adalah berlian. Jadi si kakek-kakek ini ketika misalkan seseorang melihat atau si kakek ini melihat berlian gitu, dia bisa tahu tuh berlian ini adalah berlian asli atau bukan, berlian ini adalah kadarnya berapa, gramnya berapa, dan segala tek-tek bengih ya tentang berlian dia tahu tuh. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang datang kepada si kakek tersebut, lalu bertanya kepada si kakek tersebut, wahai kakek, ajarin dong, kasih ilmu buat saya supaya saya bisa menjadi seseorang yang bisa menaksir ya, bisa menilai barang berlian itu seperti yang kakek lakukan. Saya kepengen menjadi ahlinya. Ada kemudian kata si kakeknya, baik, saya akan ajarkan kamu, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kata si anak tersebut, kata si pemuda tersebut. Syaratnya adalah kamu harus sabar dan kamu tidak boleh banyak bertanya. Itu syaratnya. Nah, ya sudah, akhirnya syaratnya, karena ini adalah syarat yang mudah. Akhirnya kemudian kata si pemuda tersebut, baik, saya akan bersabar untuk terus belajar dan saya tidak akan banyak bertanya. Lalu kemudian sampailah di hari yang pertama, si kakek tersebut mengajari pemuda tersebut. Akhirnya kemudian si kakek tersebut memberikan berlian ya, satu bongkah berlian gitu. Ya sudah, setiap hari itu dia lakukan seperti itu, hanya memegang berlian saja. Akhirnya satu hari, dua hari, bingung si pemuda tersebut. Kemudian bertanya dalam hatinya, ini si kakek sebenarnya ngajarin saya apa dia keren? Saya kan kepengen diajarin apa? Saya kepengen diajarin supaya saya bisa menjadi ahli dalam menaksir berlian, ahli dalam menilai berlian ini asli atau tidak. Tetapi apa yang dilakukan si kakek tersebut? Saya hanya diperintahkan untuk memegang berlian saja. Udah, tidak ada cara yang lain. Gua diajarin misalkan ini teknisnya begini, tekniknya begini, ini ilmunya begini. Enggak, cuma sekedar dipegang aja. Satu hari berlalu, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan. Akhirnya kemudian kata si pemuda tersebut udah nggak sabar nih, nanya akhirnya, wahai kakek, sebenarnya apa sih yang kamu ajarin? Aku kepengen menjadi ahli dalam menilai sebuah barang, khususnya berlian ini. Tetapi kenapa engkau hanya memberikan tugas kepadaku hanya memegang berlian saja? Itu dari pagi sampai sore hanya memegang berlian aja begitu. Lalu kemudian kata si kakeknya, bukankah aku sudah memberikan syarat bahwa kamu harus bersabar dan kamu tidak boleh bertanya apa? Akhirnya kemudian si pemuda tersebut ya sudahlah, udah terlanjur gitu ya, di jalan ini sama pemuda tersebut. Sampailah nih ke pekan keempat atau tepatnya 1 bulan lamanya sudah. Si pemuda hanya diberikan tugas oleh si kakek tersebut hanya memegang berlian saja. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Kemudian si pemuda ini sudah tidak sabar dan akhirnya kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi guru si kakek tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh si kakek tersebut? Si kakek tersebut akhirnya kemudian tersenyum. Sebelum si pemuda ini pergi dari tempat si kakek tersebut, kemudian si kakek tersebut menyampaikan seperti ini, wahai nak, jangan dulu pergi. Aku ingin memberikan sesuatu yang berharga untukmu. Kata si pemuda tersebut, berharga? Apa yang berharga? Aku sudah belajar kepadamu, tapi engkau tidak juga memberikan ilmu untuk memberikan ilmu bagaimana caranya supaya bisa menilai barang berlian tersebut. Akhirnya kemudian si kakak tersebut memberikan berlian, 1 bongkah berlian kepada si pemuda tersebut. Dan apa yang terjadi? Si pemuda tersebut mengatakan, ini berlian palsu dan saya tidak ingin menerimanya. Lihat kawan-kawan semua, si pemuda tersebut bisa membedakan antara berlian yang asli dan berlian yang palsu hanya dengan mengulang dan mengulang.
Apa yang dilakukan hanya hal yang biasa, hanya memegang berlian tersebut, tapi dengan memegang itulah menjadi kebiasaan sehingga dia bisa mendapatkan ilmu. Baik kawan-kawan sekalian, kita akan lanjutkan pembahasannya di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.